petang semuanya. Terima kasih Bapak Host, Bapak Pendeta untuk segala kemurahan Tuhan yang telah diberikan buat kita. Saudara, rupanya kita kemarin sudah 3 minggu ya tidak ketemu. Dan saya bersama dengan Anda sekalian, saya melihat bahwa sukacita dari Tuhan itu akan memberikan kepada kita satu kekuatan yang ajaib. Dan saya yakin semua kita yang hadir, baik para hamba Tuhan full-timer maupun juga jemaat yang kekasih, semuanya ini saudara, seperti Musa berkata kepada bangsa Israel, dia tidak tahu kapan dia meninggal, ya saudara. Dia belum tahu, dia belum diberitahu oleh Tuhan, tapi dia membuat satu pesan demikian. Dia berkata, semua perkataan yang telah kusampaikan dari Allah, baik itu ketika di Gunung Horeb maupun setelahnya, itu akan selalu ada di dalam pikiran dan hatimu setelah aku mati. Saudara, apa maksud daripada Musa mengatakan demikian? Maksudnya adalah firman itu tidak bisa mati. Katakan amin. Firman itu hidup, berkuasa, dan dia selalu membangun kita kapan saja kita membutuhkan pembangunan dari dia. Orang yang menyampaikan, Musa dan siapapun termasuk saya, bisa mati. Tetapi firman yang disampaikannya itu akan hidup kekal selamanya di dalam setiap orang yang mendengar dan menyambut firman di dalam hatinya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, kita akan duduk, kepala kita akan masuk dalam doa lebih dahulu. Bapa yang baik dalam sorga, kesempatan setelah kami jeda sekian lama dan kami boleh kembali bersama. Bapa, hamba sangat bersyukur karena apa yang Kau tetapkan bagi kami untuk memiliki masa depan yang gemilang, masa depan yang berkemenangan. Jangan sampai Engkau biarkan kami semuanya yang ikut serta di dalam Zoom meeting, di dalam Bible Study GKG ini, mengalami sesuatu kekalahan dalam perjuangan hidup kami. Jangan Kau izinkan kami mengalami kemerosotan dalam semua perkara, baik pendapatan keuangan, baik kesehatan, baik kebahagiaan rumah tangga, baik kesuksesan anak keturunan kami. Karena pada petang ini hamba akan masuk dalam satu tema, yaitu kuasa kekuatan, kuasa kemenangan dari semuanya. Satu tema di mana kami harus selalu menang dan tidak boleh kalah di dalam menghadapi semuanya. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan, Engkau akan selalu bersama, dan Engkau akan memberkati kami dalam pelajaran ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita masuk pada part 30, bagian ke-30. Dan tolong dilihat tulisan di atas, ya saudara. Hanya ada sisa 57 hari di dalam tahun ini. Ya saudara, tiba-tiba kita sudah menghadapi hari Natal, ya saudara. Dan tidak lama lagi kita akan masuk pada tahun yang akan datang. Saudara, berbahagia kita masih diberi kehidupan sampai menjelang akhir tahun. Ya, we just praise His name and be thankful to God, because if we see this text, we just only 57 days in this year to accomplish this year, 2024. That's why we give our thankfulness to God that we now can influence again and again, and we come inside the Bible study, what's going on about the promises of God to us in the last days. Para kekasih, itu sebab kita harus bersyukur dengan 10 tekad rohani peraih sukses ini. Dan saya yakinkan Anda memegang ayat ini, Yosua 1 ayat 8 dan 9, Anda hebat. Saya yakinkan Anda hebat. Kita ada pada subtema yang kedua, para kekasih, taklukkan aku, keakuan saya. Wow, ya, orang masih hidup itu keakuannya masih ada. Cuma kadarnya kita satu dengan yang lain beda. Kiranya kita hari demi hari, keakuan kita semakin merosot. Amin, semakin kecil. Yohanes Pembaptis menunjukkan, memberitahu pada 2 muridnya. Cuma 2 muridnya. Ketika Yesus lewat, ya agak jauh, dan Yohanes Pembaptis, nabi yang terakhir di dalam Alkitab kita, dia mengatakan pada para murid, lihatlah dia. Lihatlah dia.
Ya. Dia yang harus makin bertambah dan aku yang harus makin berkurang. Ya, saudara, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita, saudara, jangan hanya memikirkan berapa banyak berkat Tuhan mau beri kepada kita. Kiranya itu nomor 2 atau nomor 3. Yang nomor 1 adalah kapan aku bisa mengurangi keakuanku. Ini peperangan yang besar, saudara. Saya dan Anda harus memenangkannya setiap hari. Atau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita menganggap Tuhan lebih besar dan lebih istimewa dalam hidup kita, maka kita akan mengalami, saudara, sesuatu bukan makin merosot. Kita makin merosot, tetapi Tuhan makin banyak pada kita. Coba, pilih yang bagus. Pilih yang menang. Kapan saya menang? Kalau Tuhan makin banyak pada saya. Amin. Jadi jangan sampai saya memenangkan saya sendiri. Kalah. Keakuan selalu kalah. Itu pengalaman saya. Saya hidup begini tua. Sudah 74 tahun. Keakuan selalu bikin saya kalah. Percaya deh. Kalau Anda ingin selalu menang, Anda harus minta Tuhan makin bertambah. Ya, itu satu rahasia yang istimewa dan simple banget. Tidak mengeluarkan tenaga, tidak ada ongkos biayanya. Gratis. Ketika saya mengatakan, Tuhan, biarlah aku makin merosot, aku makin berkurang-kurang. Dan engkau makin bertambah-tambah. Wow, Tuhan kerja pada saudara. When the time we say to God, God, let me lesser and lesser, so that you are greater and greater, more and more for you. Bigger and bigger, more and more, just for you. And less, just for me. And at that time, God will give to us His gracious, every efforts of God, only making us to become strong, to become blessed, to become everything. And the Holy Spirit will anoint us more and more as we surrender our life to be lesser in all our egoism. And I believe this is the words of God, the very simple principle of God. Para kekasih, dan jikalau saya dan saudara mengikutinya, maka 10 tekad ini tidak sulit sama sekali, tidak berat sama sekali. Karena 10 tekad ini artinya kita cuma berkata, Tuhan, ini loh Tuhan, saya mau ini Tuhan. Ya, seperti yang sedang kita pelajari tekad keempat. Tuhan, saya mau menang Tuhan. Saya mau menang Tuhan. Cuma bilang gitu aja, saudara. Ketika Tuhan tahu isi hati saudara, bahwa saudara ingin berkemenangan, apa yang terjadi? Dia utus Roh Kudus kepada saudara. Dia akan memberikan kekuatan yang ekstra di dalam hidup saudara. Sehingga dengan demikian, saudara bisa menang sesuai dengan keinginan saudara. Apa yang saudara lakukan? Oh, olahraga, ya, angkat besi, bodybuilding. Enggak, tidak ada usaha saya, tidak ada usaha saudara untuk bisa menang. Usaha kita berserah dan bertekad. Tuhan, tolong beri kepada hamba kekuatan, karena hamba punya tekad untuk menang. Jangan hamba kalah terus oleh dosa. Jangan hamba kalah terus oleh ajakan teman-teman hamba yang duniawi. Hamba mau menang Tuhan. Cuma niat. Katakan, hanya niat saja. Tuhan memberkati saya dengan kekuatan ajaib. Sehingga selanjutnya saya bisa bertempur. Dan saya menang. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama dengan Anda. Ya, saudara, ini yang sedang kita pelajari, tekad yang keempat. Anda akan kalahkan mereka. Semua katakan, saya akan mengalahkan mereka. Saya akan mengalahkan mereka. Ya, belum semua. 1, 2. Saya akan mengalahkan mereka. Ya, jadi ini adalah tekad yang keempat yang sedang kita pelajari sejak 3 kali yang lalu. Para kekasih, apa alasan utama harus demikian? Apa alasan utama harus menang? Dalam Yohanes 14 ayat 12 dan 13,
karena aku kembali kepada Bapa di sorga, maka aku memberi kuasa kepada kalian. Apa yang aku lakukan, kalian akan lakukan. Bahkan lebih besar dari yang aku lakukan, kalian akan bisa melakukannya. Coba. Allah di dalam Yesus Kristus, Dia mengatakan, aku mau kembali kepada Bapa. Aku mau masuk sorga lagi. Dan kamu tinggal di dunia. Karena kamu tinggal di dunia, aku memberi kuasa kepada kamu. Sehingga kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan. Selama 3,5 tahun, aku hidup bersama dengan kalian. Kamu akan bisa melakukannya. Bahkan, semua katakan, bahkan. Semua katakan, bahkan. Saya akan bisa melakukan lebih besar. Sesuai dengan firman. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, Tuhan Yesus itu sudah menyerahkan semuanya buat kita. Dan Dia tidak punya egoisme lagi. Kalau Dia masih punya egoisme, Dia tidak nanti mengatakan, Dia tidak akan mengatakan, bahkan kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Enggak. Kalau Dia egois, Dia tidak bilang begitu. Tetapi karena Dia itu sudah menghampakan egoismenya. Dia sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Habis-habisan. Saudara tahu sebetulnya apa yang terjadi ketika Yesus mengangkat salibnya. Dia ditelanjangi dan Dia mengangkat salibnya di tengah-tengah pasar. Ya, saudara. Itu sebab jalan itu dinamakan sebagai Via Dolorosa. Di jalan yang sempit itu, yang kalau Anda ke Yerusalem, Anda akan menjalani jalan tersebut juga. Jalan yang sempit kira-kira cuman hanya 5 meter mungkin ya. 5-6 meter, 4-5 meter lah. Dan jalannya tidak enak sama sekali, berbatu, bergeronjal. Dan Yesus harus mengangkat salibnya di situ. Dia sengaja dicambuki ketika mengangkat salib sampai Dia tidak kuat dan Dia tersungkur jatuh. Coba, kalau sudah begitu, itu mana ada egoisme dari Tuhan Yesus? Dia berkata kepada Pilatus, memang aku raja, aku bisa mendatangkan 1 legiun malaikat tentara dari sorga untuk membela aku saat ini, tetapi aku tidak lakukan. Dia sudah habiskan semua. Gak ada loh saudara, satu pemimpin yang bisa bilang kayak begitu, gak. Semua pemimpin semakin gede egoismenya. Karena dia memimpin, dia memerintah. Itu sebab pelajaran pada malam ini, kalau mau menang, harus berusaha mengosongkan keakuan kita. Egoisme saya, supaya saya bisa menang. Tetapi kalau saya masih pegang ego saya, saudara, Tuhan tidak kasih kepercayaan kepada saya lebih besar. Bahkan yang sudah ada pada saya pun akan diambil oleh Dia. Saudara, karena saya seorang yang egoistis. Kenapa bicara soal menang? Saya bicara soal egoisme. Karena itu gandeng rentengnya. Itu gandengnya. Saudara, itu 2 diklem. Saudara, itu 2 diklem. Sehingga menjadi satu kesatuan yang bisa bergerak di dalam ilmu mekanika. Saudara, saya ingin supaya kita semua mengerti bahwa rahasia kemenangan adalah seorang yang mau merendahkan diri. Saya mau bicara soal suami dan istri. Kalau suami dan istri sedang berantem, berdebat, sedang perang dingin, atau sedang, ya pokoknya sedang bertengkar lah ya. Kalau berkelahi itu sudah kelewatan ya. Ada yang berkelahi ya, banting-bantingan begitu ya saudara, pukul-pukulan begitu, itu namanya bukan suami istri. Ya saudara ya, tetapi itu musuh ketemu di dalam rumah. Ya, saya yakin suami istri tidak demikian. Suami istri adalah orang-orang yang mempunyai hati yang kasih. Ya, coba saya di antara saudara sekarang kalau ada suami dan istri, tolong sekarang berkata, dengarkan firman ini, bilang begitu, ya.
Kenapa? Karena ini penting sekali. Kalau suami dan istri sedang berantem, maka Tuhan tuh sedang menunggu. Siapa dari antara kalian berdua yang mau mengosongkan egoismenya? Ya, ini pelajaran penting, saudara. Benar-benar penting dan mujarab. Apa? Mujarab. Sehingga kalau dua orang sedang bersih tegang demikian, ya saudara, lalu salah satu mengatakan, ya aku yang salah. Maaf ya, sorry ya, aku yang salah. Saudara, maka yang satu, kalau dia masih beres otaknya, nggak miring, dia masih normal, dia pasti jatuh hati. Kecuali dia sudah tidak beres. Orangnya sudah miring, kecuali. Kalau dia masih normal, langsung akan cair. Mereka berdua akan berpelukan, berciuman, dan menjadi satu kembali. Betul apa tidak? Karena apa? Karena salah satu merendahkan diri. Siapa yang menang? Yang menang ya dia yang merendahkan diri ini. Nanti Tuhan dari sorga akan memberkati dia luar biasa daripada yang satu. Itu sebab keluarga Kristen itu bukan cari menangnya sendiri. Kalau saya bicara mengenai soal tekad nomor 4, Anda akan kalahkan semuanya. Anda akan kalahkan mereka. Itu tidak berarti Anda akan kalahkan suamimu, istrimu, anakmu, pegawaimu. Tidak. Itu artinya engkau harus mengalahkan dirimu sendiri. Dan semua pekerjaan iblis, semua pekerjaan orang jahat, sikat semua dalam nama Yesus. Nah, itu maksudnya. Tetapi bukan melawan istri atau suami. Bukan melawan isi rumah tangga Anda. Ya, jangan keliru, oke? Nah, itu sebab saya tadi sudah katakan, siapa yang egoismenya hilang, direndahkan. Ketika tegang, berdebat ya, ini sama-sama egoismenya tinggi nih. Ya, padahal sebetulnya nol. Ya, kemampuan pribadinya nggak seberapa, kemampuan duitnya nggak seberapa, kemampuan otaknya nggak seberapa, semuanya nggak seberapa. Tetapi ketika tegang, dinaikkan, harga jualnya ditinggikan. Betul apa tidak? Lihat, Tuhan tunggu, para malaikat nunggu. Pada arena perdebatan dan perkelahian ini Tuhan menunggu siapa pemenangnya. Pemenangnya adalah dia yang mengosongkan egoismenya. Aku harus merendah. Lepas dari salah atau benar, aku harus merendah. Dan dia mengatakan, maaf, akulah yang salah. Tolong maafkan aku. Ayo kita berbaikan kembali. Wow, ya. Ini orang yang akan dihargai, akan dijunjung tinggi oleh Tuhan Yesus. Ya, akan diberkati secara khusus oleh Tuhan. Yang mau demikian dan percaya demikian, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jadi saya pesan, kalau kita melawan, itu melawan ego nomor 1. Nanti lihat Tuhan akan memberkati kita dahsyat. Ini cara diberkati paling mudah. Ya, mengosongkan keakuan kita. Menambah sifat karakter Kristus dalam kita. Itu paling mudah untuk diberkati. Yang percaya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, para kekasih, dengan slide ini saya ingin mengajak saudara, saya tidak ulangi Daud si lemah sejak diurapi oleh Roh Allah, dikuasai Allah luar biasa. Itu saya sudah sampaikan kemarin. Ya, sekali lagi kita akan baca Yesaya 54 ayat 17. Tolong seorang saudara suka membacakan buat kita. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, engkau akan buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripada. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Luar biasa, terima kasih Bapak Randy, Tuhan berkati. Saudara, kalimat ini dahsyat loh saudara. Dan bahkan hasilnya pun dirinci oleh Tuhan. Ya, coba tengok. Ayat yang ke-17 ini. Ya, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Senjata, ya sekarang senjata dulu. Kedua, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Yang kedua, yang pertama di luar pengadilan. Mereka mengasah pedang, tombak, ya, panah, dan pisau untuk membunuh saudara, membunuh saya. Tidak akan berhasil. Amin. Itu sebab saudara harus pegang firman. Yang bisa janjiin ini cuma firman. Ya, apakah hakim bisa menjanjiin seperti ini? Udah, tidak usah khawatir. Saya hakim pengadilan di sini. Saya jamin tidak ada pisau, tidak ada senjata, tidak ada senapan, pistol, peluru yang bisa membunuh Anda. Percaya sama perkataan saya. Nggak ada. Kalau hakimnya masih normal nggak bisa bilang begitu. Sampai hakim agung sekalipun. Tidak bisa. Yang bisa bilang begini ini cuma Tuhan saja. Kenapa? Karena dia memegang segala kuasa. Kalau dia bilang semua senjata di tempat terhadap kamu tidak akan berhasil. Dan kalau kamu masuk pengadilan dan kamu dianggap salah, kamu akan membuat semuanya kebalik bahwa kamulah yang benar. Saudara, coba. Mana ada janji? Kecuali ada di sini aja. Dalam kitab suci Anda. Dalam kitab suci saya. Itu sebab kalau seorang anak Tuhan, dia mengutamakan firman dalam hidupnya. Di luar pengadilan, di dalam pengadilan, sama aja. Dia tetap pihak yang menang. Yang percaya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Makanya saudara dan saya, kalau kita itu memegang firman, kita itu sudah paling safe. If we take hold the whole Bible and all the doctrines, all the teachings in it, all the commandments, all the promises of God in our life, in our family, in our businesses as well, we can get from God all the victorious, all the more and more blessings so abundantly. We can get from God all the authority over all our enemies. Inside the court, outside the court. Di dalam pengadilan, di luar pengadilan. Itu sebab kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa mendapat pengajaran ini. Saya bersyukur kepada saudara, kepada Tuhan, karena saudara-saudara mau menerima lebih banyak. Saudara, barangkali yang saya sampaikan di gereja itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan di dalam Zoom Bible Study ini. Saudara, ini lebih terperinci lagi, saudara, dan agak sedikit mendalam, ya saudara, tetapi ini lebih penting. Itu sebab saya bersyukur, karena MK juga tergerak untuk mendengar, saudara. Dan saya mohon supaya anak-anak muda, youth, dan para teenagers, para remaja, digerakkan juga masuk di dalamnya. Dalam MK ketika kita sedang Bible study melalui Zoom ini. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ya saudara, ini adalah tugas di mana saya dan saudara harus menyelesaikan. Supaya apa? Supaya keturunan kita, supaya apa? Supaya lingkup hidup kita. Mereka juga boleh melihat bahwa kuasa Allah itu ada pada kita. Sehingga mereka juga mau datang kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita menghambat orang datang kepada Tuhan karena mereka melihat kelakuan saya yang tidak baik. Ya, omongan saya yang gak beres. Tidak ada kejujuran pada saya. Maka mereka tidak mau datang sama Tuhan. Saudara,
Itu sebab saya dan Anda harus menjadi kesaksian. Caranya gimana? Kita harus menang lebih dulu. Kita harus mengalahkan lebih dulu semua keakuan kita. Maka kita akan dipakai oleh Tuhan. Saya yakin kalau saudara adalah seorang yang mencari pelanggan, ya, atau seorang pekerjaannya mencari nasabah atau pelanggan, oh, saudara akan diberkati luar biasa melalui pelajaran-pelajaran ini. Kenapa? Di mana saudara berada, saudara bicara kepada siapa? Karena saudara mengerti firman, ya, saudara ikut dalam Bible study ini, orang itu akan tergerak untuk mengikuti apa yang saudara tawarkan dalam bisnis ini. Kesaksian soal itu sudah banyak sekali. Bahwa firman itu menaklukkan lawan bicara kita. Orang yang kita hadapi. Sehingga dia mau mengikuti apa yang kita tawarkan, dia mau beli, dia mau ambil, ya saudara, dia mau menjadi pelanggan kita. Nah itu, kenapa kok begitu? Ya itu memang dari sononya, dari sorganya begitu. Karena Tuhan jatuh hati kepada kita, maka Tuhan akan menggerakkan orang lain untuk membantu kita. Begitu jalurnya. Ya. Seorang yang kosong firman, seorang yang sedikit firman di dalam otaknya, di dalam hatinya, cuma sedikit aja, maka dia tidak bisa membuat orang lain percaya sama dia. Dia tidak bisa membuat orang lain mengikuti kehendak kita untuk sesuatu hal yang baik, bagi benefit, bagi profit dia dan kita. Orang yang kita hadapi akan segera tahu bahwa kita adalah seorang yang mempunyai kuasa. Kita adalah seorang yang mempunyai pengaruh. Kita adalah seorang yang mempunyai belas kasih Tuhan. Sehingga dia mau nurut pada petunjuk saudara. Ya, ini rahasia. Seorang anak Tuhan yang sukses itu begitu. Ya, jadi dia tidak mencari nasabah, dia tidak mencari pelanggan, ya, dengan kekuatan sendiri. Tetapi dia disertai oleh Tuhan. Dia disertai oleh berkat Allah. Siapa yang bisa menolak? Semua pintu terbuka di depan dia. Semua jalan langsung terbuka di depan dia. Ya, saudara, kalau saudara adalah seorang yang membutuhkan partisipasi banyak pelanggan, saudara harus punya banyak firman. Supaya firman ini menjadi karisma. Dan saudara akan menjadi seorang yang sangat dipercayai oleh orang-orang lain. Nah, kepercayaan inilah yang membuat mereka mau ikut di dalam usaha saudara. Atau mau menjadi pelanggan, pembeli, customer saudara. Percaya deh, ya, percaya. Itu yang saya ajarkan. Itu sebab kalau saya dan saudara adalah seorang anak Tuhan yang lapar dan haus akan firman senantiasa, saudara adalah orang yang mempunyai wadah yang besar. Saudara mempunyai drum yang besar untuk bisa diisi dengan berkat yang banyak dan berkelimpahan. Yang percaya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Para kekasih, itu sebab dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama Anda pada firman. Ini slide yang kemarin, saya ulangi lagi. Kalahkan usia menua, ini salah satu yang harus kita kalahkan. Harus saya kalahkan, ya. Karena kebetulan saya sudah tua. Kalahkan usia menua kita dengan hidup rohania. Seorang yang menua dan miskin rohani, saya mau tanya, mau cari apa? Udah mau mati. Udah mau mati. Tidak rohani, coba. Ini kan sesuatu hal yang fatal dan salah. Ya saudara, itu sebab kalahkan usia menua dengan
makin rohani. Amin. Makin rohani. Yaitu sebab saya bangga dan saya senang bila ada anak-anakku yang masih youth, masih muda, sudah mengenal firman ini. Hidup kalian itu adalah hidup yang luar biasa. Bahkan sebelum kalian tua. Ya, ini firman penting sekali. Kalahkan menua. Ada 3 aspek manusiawi yang melemah ketika kita menjadi tua. 1. Perubahan fisik. Ya, baik itu tampak dari luar maupun tidak tampak dari luar. Perubahan fisik ini pasti ada. Gak bisa tidak. Karena secara biologis, saudara, regenerasi itu menjadi sedikit. Jadi sedikit regenerasi. Yang mati dari sel-sel kita, ya saudara, itu banyak sekali. Ratusan miliar sel yang mati ketika orang menjadi tua. Ya saudara, menjadi tua itu bukan seketika dari umur 50, tiba-tiba dia menjadi tua, menuju ke 51 itu kemudian dia merosot sama sekali. Tidak, tetapi step by step. Karena masih ada usaha dari tubuh secara otomatis membuat sel baru, regenerasi. Ya saudara. Jadi kalau regenerasi tidak ada, maka degenerasi, kemerosotan sel, tak terbendung. Itu sebab kita melihat seorang umur 35 tahun atau 37 tahun sudah kelihatan tua. Nah pasti ada sesuatu kejanggalan yang tidak normal. Di mana tidak ada hormon-hormon dan sel T yang menahan degenerasi. Banyak sekali yang mati sel-selnya. Regenerasi sedikit sekali. Ya, itu sebab semua orang itu menua. Bukan hanya karena dia sudah umur 70-an. Tetapi dia umur 20, dia sudah mulai menua. Dia sudah mulai degenerasi. Ya. Aspek pertama, kelihatan dan tidak kelihatan, yaitu perubahan fisik. Kedua, perubahan kognitif. Ya, saudara, memori menjadi lemah, sulit menerima info, pelupa, lamban bekerjanya. Ya, saudara, sudah diingat-ingat, sudah dihafalin, tiba-tiba lupa lagi. Yaitu memang aspek orang yang menua, perubahan kognitif. Ya, dulu tahan menghadapi penderitaan, tidak punya uang. Ketika masih muda, tahan. Ya, aku akan cari uang. Ketika menua, berubah. Siapa ya yang memberi uang sama aku ya? Aku sudah nggak bisa cari uang. Dari mana aku bisa dapat uang? Lemah. Ya, melemah. Saudara, ini perubahan kalau tidak ditanggulangi dengan perkara rohani, fatal, berbahaya, saudara. Ya, ketiga, perubahan psikososial. Artinya untuk bergaul, untuk bersosialisasi, itu semakin sedikit. Artinya apa? Kita semakin tidak percaya sama orang. Kita merasa tidak pede karena kita menua, gak pede untuk ketemu orang-orang yang lebih muda. Ya, itu sebab terjadi perubahan psikososial, ya, psikososial di mana minat kita untuk bersosialisasi berkurang. PD-nya merosot. Kita menarik diri. Ya, dulu bisa bersosialisasi, berolahraga, ya saudara, berbakti di gereja, ketemu di MK, sekarang nggak berani. Nah ini sudah berat. Itu sebab tidak ada satu manusia luput dari 3 hal ini. Tidak ada satu manusia luput dari 3 merosot ini. Itu sebab seorang yang makan firman lebih banyak, mendengar firman lebih jelas, adalah orang yang bisa menanggulangi, adalah orang yang bisa bahkan bukan menanggulangi saja, mengantisipasi apa yang bakal terjadi. Wah, aku bakal terjadi perubahan fisik. Aku akan berdoa.
Aku tidak akan ada perubahan yang terlalu mencolok. Aku memang menua, tetapi aku akan minta kepada Tuhan belas kasih-Nya supaya aku tidak terlalu berubah menjadi tua. 2, aku akan berdoa dan minta supaya Tuhan memberikan kecerdasan kepadaku. Walaupun aku secara kognitif sudah merosot. 3, aku akan semakin menjadi berkat buat orang lain. Aku mau anjang sana, aku mau mendatangi orang-orang sakit, aku mau mendoakan mereka. Nah, beda saudara. Beda dengan apa yang seharusnya secara natural, secara natural kita harus mengalami 3 hal ini. Lalu Tuhan memberi kekuatan yang beda kepada saudara. Ya, kita semua dan jemaat, ya kita banyak yang sudah tua. Oke. Tetapi kita harus meminta, mulai malam ini, engkau harus mengalahkan mereka semua. Di antaranya adalah semua segi aspek ketuaan. Ya, ketuaan. Gak bisa kita mau minum obat atau herbal atau apalah aditif untuk membuat kita menjadi muda, tidak bisa. Mereka itu cuma bisa memberikan vitamin, memberikan sedikit imunitas, kekebalan kepada kita. Tapi soal tua tidak bisa. Ya, tua itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Kalau diberikan kepada orang tua dan dia menjadi segar dan dia bisa melayani orang-orang lain, itu anugerah yang besar dari Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya akan tutup dengan you can beat it. Kamu bisa mengalahkan. Ya, saudara. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Beri tepuk tangan buat firman. Saya tutup di sini. Alangkah pentingnya kita bisa mengatakan ini. Ya saudara, jangan kita karena kita seorang yang pintar atau seorang yang berhasil atau orang yang sukses yang bisa mengumpulkan banyak berkat, banyak uang barangkali atau bisa menjadi panutan dari masyarakat. Jangan kita bangga karena itu. Ya saudara, kalimat pertama ini saya kasih warna beda. Hanya dekat Allah saja. Katakan, hanya dekat Allah saja. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Itu adalah kunci rahasia. Ini kuncinya kita, mau tua, mau muda, masih remaja, mau sangat tua. Kuncinya cuma ini, hanya dekat Tuhan saja. Nah, kalau saya dan saudara hanya dekat Tuhan saja, berarti saya dan saudara ini memang kita cuma mau dekat dengan Tuhan. Saudara, itu berarti apa? Itu berarti Tuhan mau mengetahui semuanya. Kalau saya jauh dari Tuhan, saudara, maka pandangan Tuhan terhambat oleh orang-orang lain yang dekat dengan Dia. Saudara, apa yang menjadi keinginan orang-orang yang dekat dengan Dia? Pasti akan diatasi lebih dulu, akan diberikan lebih dulu oleh Tuhan. Saya yang ada jauh, saudara yang ada jauh dari Dia. Ya sorry, gak usah berteriak-teriak. Karena memang kita jauh. Orang jauh kok mau minta ada apa? Ya, sudah gak punya harga diri tuh. Orang jauh gak usah minta dong. Oke apa tidak? Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Kalau saya dan saudara, itu kita hanya dekat Allah saja. Saudara pegang ini. Ini kunci rahasia lagi. Yang Anda dan saya harus miliki dalam hidup. Anda tidak perlu dekat dengan teman. Saya melihat orang-orang Kristen yang selalu gerubyuk dengan teman-temannya. Gak ada hasilnya. Rugi malahan. Saudara. Itu sebab orang dekat sama Tuhan itu paling bagus.
Gak usah mengutamakan, nanti kalau saya kesepian gimana ya? Kalau saya susah gak ada yang nolong ntar. Saudara, oh memang engkau tidak punya Tuhan memangnya. Engkau tidak punya juru selamat memangnya. Engkau hanya cuma punya manusia-manusia yang berdosa ini menjadi cadangan kekuatanmu, cadangan hiburanmu, cadangan pertolonganmu, P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaanmu. Heran. Saya sebagai hamba Tuhan heran. Apalagi Tuhan yang saya layani. Masa saudara anak Tuhan bisa punya pikiran, kalau aku nggak banyak teman, aku rugi. Aku ntar celaka. Aku ntar nggak ada yang nolong. Anda pasti bukan anak Tuhan. Anda cuma penggembira dari Tuhan Yesus saja. Anda bukan anak Tuhan. Kalau Anda anak Tuhan, Anda tidak pernah kecil hati menghadapi semuanya. Justru membuat Anda lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga saudara, ketika engkau lebih dekat pada Tuhan, orang-orang itu justru mau dekat dengan Anda. Karena apa? Karena mereka tahu Anda dekat dengan Tuhan. Ojo diwalik. Jangan dibalik. Lantas Anda mendekati mereka semua, cari pengaruh dari mereka. Such a bad nonsense. Udah nonsense, jelek lagi. Ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk nomor 1 dekat. Dengan siapa saudara? Dengan Tuhan Yesus Kristus saja. Yang setuju, yang mau berubah pikiran menjadi ini, beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Jadi saya tegaskan sebagai gembala Anda, teman tidak penting. Teman tidak penting. Yang paling penting adalah hubungan kita dekat dengan Tuhan. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, banyak orang mau dekat dengan saudara. Itu rahasianya. Engkau nggak usah merunduk-runduk, engkau tidak usah macam-macam deh. Ya, seperti orang duniawi begitu. Masa idola Anda orang rohani? Masa? Bener lah. Saya nggak percaya kalau saudara punya idola orang duniawi, saya nggak percaya. Kecuali saudara orang duniawi. Itu sebab cara kita beda. Anak-anakku yang masih muda juga, kalian harus beda. Makanya kenapa MK menganjurkan anak-anak mudanya ikut dalam Bible study ini. Ya, karena saya juga akan sering bicara untuk anak-anak muda. Karena mereka penting. Mereka belum tahu apa-apa. Mereka masih nol. Itu sebab mereka harus dikasih tahu. Supaya mereka diisi otaknya, diisi hatinya dengan firman Tuhan. Ya, besok Bible study yang akan datang, saya mohon ketua-ketua MK dan anggota MK mengajai anak-anak muda. Ya, karena Anda akan menyelamatkan generasi muda kita. Ya, puji Tuhan. Itu sebab para kekasih, sekali lagi, dosa yang besar bagi kita adalah jauh dari Tuhan. Hadiah yang besar bagi kita adalah dekat dengan Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, kiranya ini penting sekali. Jemaat diurapi, diberkati, jadi kuat. Ini saudara, rahasianya ini kayak begini. Ya saudara, saya bersyukur kalau melihat jemaat kita itu, wah, kesaksiannya itu banyak sekali. Perubahan hidup dan sejarahnya di bidang kesehatan, di bidang keuangan, di bidang kebahagiaan, di bidang hari tua, di bidang anak keturunan. Sangat berubah. Saya hanya bisa menangis dan bersyukur kepada Tuhan. Sampai saya tidak bisa bilang apa-apa. Kalau saya mendengar kesaksian mereka, mereka menulis dalam WA ataupun mereka memberikan telepon dan sebagainya kesaksian pada saya. Atau mereka menulis pada secarik kertas kecil. Bagaimana perubahan yang mereka alami dalam hidup mereka.
Dalam waktu singkat itu firman itu bekerja dengan dahsyat dalam hidup mereka. Saya cuma bisa menangis, saudara. Dan saya berkata, Tuhan, ini bukan pekerjaan Timothy Roy. Ini adalah pekerjaanmu, Tuhan. Please, teruskan. You have to continually. You have to repeat it again and again to other ones, to other, another one. Please, doing your good job, Lord, so that many people will see all the changing in this congregation. Perubahan pada jemaat ini. Saudara, seorang gembala itu kerjaannya apa kalau tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Karena melihat Tuhan bekerja pada jemaatnya. Keuangannya, perubahan itu dahsyat, saudara. Sehingga semuanya itu boleh melihat, ini satu kesaksian. Itu sebab orang yang mau diajak oleh gembalanya untuk dekat kepada Tuhan saja. Ada kalimat saja, ada kata saja loh, ya. Hanya dekat Allah. Teruskan. Saja. Only. Ya, hanya dekat Allah saja. Coba. Kata saja itu mengartikan jangan ada yang lain-lain yang kau dekati. Kalau kau mendekati yang lain-lain, pendekatanmu kepadaku bubar, buyar, orasido. Jelas? Kalau kamu dekat yang lain, aku gak mau dekat sama kamu. Tetapi kalau kamu dekat Allah saja, kamu dekat aku saja, aku senang. Aku bisa pakai kamu, aku bisa berkati kamu, aku bisa kasih karunia-karunia roh. Ya, ada buah-buah roh, ada karunia roh. Aku bisa berikan kepada kalian. Dan orang-orang itu akan datang kepada kamu. Untuk supaya mereka boleh mengalami mujizat. Karena kamu aku percayai dengan karunia. Ada 9 karunia. Para kekasih, menutup khotbah saya malam ini. Saya cuma ingin menekankan bahwa hidup Anda itu hanya berarti, hanya mulia kalau Anda dekat Allah saja. Jangan coba-coba melanggar aturan Tuhan ini. Jangan coba-coba. Kalau engkau jauh dan engkau dekat dengan temanmu, maka engkau akan rugi. Engkau harus hanya. Itu arti kata saja. Harus hanya. Itu arti kata saja. Dalam bahasa-bahasa lain juga saya melihat ada kata saja. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara memperhatikan. Ya, Bible study kali ini akan membuat saudara bukan hanya sepanjang 2 minggu lagi, tetapi untuk seterusnya. Saudara-saudara yang bertekad, berkomitmen untuk dekat Allah saja akan mengalami sesuatu perubahan yang revolusioner, yang ajaib, yang dinamis, yang progresif. Everything that you think about and pray for, you have already prayed for. Whatever the hate so high, you want anything that is so high before God. Yes, you will achieve it. God will provide to you. No matter what. For God is not impossible. Anything and all things is possible for Him. If you are close to Him, if you are nearer and nearer to God, then you will receive from God. He will provide to you everything that's the best. And also the more for you. Menutup khotbah saya ingin menekankan tidak ada keberhasilan ketika saya dan Anda jauh dari Tuhan. Hanya orang yang dekat Allah saja akan berhasil.
Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Dear Heavenly Father, I have told them, every one of them, to become nearer and nearer to you, so that they can overcome everything. They will beat everything because of their victorious life that you have promised and you will provide to them. Thank you, Father, for everything that you have give to us as a guideline to our life here on this side of heaven. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengajari kepada kami bagaimana cara kami bisa berhasil, bagaimana cara kami bisa berkemenangan. Jalan-jalan salah kami telah Kau tunjukkan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menerima anugerah-Mu yang luar biasa. Diberkatilah saudara yang telah mendengar pelajaran firman dari Bible study ini. Diberkatilah isi rumah tangga saudara. Diberkatilah saudara-saudara. Karena saudara percaya dan sangat mengharap firman ini. Maka firman ini tidak akan mengecewakan saudara. Bapa tidak akan mengecewakan saudara. Allah Roh Kudus membantu saudara dalam segala kelemahan saudara. Diberkatilah saudara dalam nama Yesus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Tuhan. Bapak Pendeta Handi, bila diizinkan saya akan lanjutkan dengan pengurapan. Terima kasih. Para kekasih, mari kita akan siapkan minyak urapan. Bubuhkan pada tangan saudara. Dan angkat tangan kanan saudara ke atas, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Dan mari berdoa bersama saya. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena pada malam ini, Engkau telah mengungkapkan isi hatimu. Supaya hamba taati. Dengan demikian, hamba akan berhasil luar biasa demi nama Yesus. Sekarang, lanjutkan pekerjaan kasih-Mu di dalam hidup hamba. Urapilah hamba, layakkan hamba menerima pengurapan minyak ini. Saudara katakan, dalam nama Yesus. Silakan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua katakan, dalam nama Yesus. Aku diurapi. Aku dikuduskan. Aku diampuni. Segala dosaku. Aku dibangunkan kembali. Menjadi rumah Roh Kudus. Aku akan dipakai. Menjadi saluran berkat. Bagi banyak orang. Aku akan menerima perjanjian-perjanjian Tuhan yang belum pernah kuterima dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, haturkan terima kasih dengan suara saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya diurapi mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati waktu ini.